Pemirsa, baru kemarin Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau Kejati DKI Jakarta membuka opsi restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan David oleh Mario CS. Hari ini Kejati DKI Jakarta mengeluarkan keterangan tertulis yang menyebut tidak ada lagi opsi restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan Mario CS ke David. Peluang penyelesaian kasus secara damai sudah tertutup lantaran perbuatan pelaku telah mengakibatkan luka berat pada korban. Mengapa perubahan sikap ini terjadi begitu cepat dan bagaimana tanggapan dari pihak korban? Saya akan membahasnya bersama dengan Kejati DKI Jakarta, Reda Mantovani, penasihat hukum David Ozora, Melissa Anggraini, dan juga penasihat hukum Mario Dandi, Dolvi Rompa. Selamat malam Pak Reda, Mbak Melissa, dan juga Bang Dolvi. Ya, selamat malam Mbak Sylvia. Baik. Oke, Pak Reda, ke Anda dulu. Kenapa akhirnya Kejati DKI Jakarta berubah sikap? Nah, begini. Sebenarnya nggak ada yang berubah sikap. Itu pertanyaan waktu di doorstop. Ada yang menanyakan, tetapi kaitannya kasusnya kasus AG. Gitu. Dan kami cerita dalam konteks tersebut ada konteks kasus AG yang notabene masih di bawah umur, gitu. Nah, kalau kasus yang masih di bawah umur, itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang memang memberikan opsi diversi namanya, gitu. Jadi konteksnya pembicaranya memang pembicaraan berkasnya AG, karena memang yang baru masuk ke Kejaksaan Tinggi DKI itu berkasnya AG. Nah, kenapa kami datang mengunjungi korban? Karena memang kami melihat ini ada sesuatu yang kekejian di sini terhadap korban. Dan kami melihat langsung, ini merupakan penganiayaan berat ini yang tidak bisa ditolerir. Nah, kalau kemarin semalam itu kami bicara tentang berkas yang baru datang ke atas nama AG. Itulah, kurang lebih demikian. Baik, Pak Reda, jadi Anda ingin menegaskan kalau untuk AG itu masih dimungkinkankah restoratif justice, sementara kalau untuk Mario dan Shane tidak mungkin lagi. Apakah begitu maksud Anda? Hal itu masih dimungkinkan karena memang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Masih dimungkinkan. Tapi kalau siapa tuh yang belum datang berkasnya itu ya, si Mario maupun si Shane itu dia pelaku utama, ya kan? Jadi memang yang langsung melakukan memang itu penganiayaan berat dan itu tidak termasuk dalam tidak akan mendapatkan penyelesaian melalui program RJ ini. Baik, oke. Mbak Melissa, jadi maksud dari Kejati Pak Reda sudah menjelaskan ya bahwa yang dimaksud masih ada opsi untuk restoratif justice itu khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, AG. Apakah dari pihak David juga membuka kemungkinan itu? Iya, terima kasih kami sampaikan juga kepada Pak Kejati ya untuk klarifikasinya Pak. Karena kemarin itu tadi pagi itu cukup ramai menyampaikan terkait dengan restoratif justice. Karena yang familiar di pendengaran kami terhadap restoratif justice itu kan kepada yang dewasa ya. Kalau anak-anak kan penyebutannya diversi. Sehingga cukup rancu kita memandang ini untuk semua pelaku gitu. Tapi kita apresiasi Pak Kejati sudah klarifikasi terkait dengan diversi terhadap anak itu kan diatur dalam sistem peradilan pidana anak ya, di mana ini dimungkinkan apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Tetapi kan dalam kasus ini itu ancaman pidananya 12 tahun pidananya. Nah, kami berharap Kejaksaan mengikuti jejak penyidik Polda waktu itu melihat peranan dari anak berkonflik hukum AG ini cukup besar sehingga tidak memungkinkan juga rasanya bagi keluarga, ditambah lagi kondisi anak korban D sampai hari ini 25 hari masih dirawat di ruang ICU. Kemarin kan Pak Kejati juga sudah lihat bagaimana kejinya perbuatan itu dan bagaimana akibat terhadap anak korban. Sehingga sampai detik ini rasanya untuk diversi kami dari pihak keluarga juga belum, rasanya tidak akan membuka untuk ruang-ruang diversi begitu. Oke. Bagaimana itu Pak Reda, kalau dari keluarga David sudah menyatakan tidak akan membuka ruang diversi untuk AG, apakah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
masih membuka opsi itu? Oh tidak itu kemarin itu dalam rangka memang tadi kan konsep atau aturan yang yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu kan dikemukakan dalam rangka tadi ada pertanyaan. Tetapi semua kan berpulang dari fakta-fakta yang ada di sini. Kita sudah melihat langsung memang tidak memungkinkan itu. Sampai saat ini korban juga belum sadarkan diri, walaupun kondisinya sudah membaik, alhamdulillah, ya kan, sudah ada tanda-tanda gerakan, tetapi itu sangat tidak memungkinkan memang. Sepakat saya dengan Ibu Melisa ini. Oke, baik ya. Intinya kalau dari keluarga korban tidak menginginkan, ya Kejaksaan Tinggi juga tidak bisa berbuat apa-apa ya, Pak Reda ya. Oke, sekarang saya ingin minta tanggapan. Di versi itu kan memang antara kesepakatan kedua belah pihak. Ya, harus kesepakatan kedua belah pihak. Makanya kalau salah satu tidak setuju ya tidak bisa. Oke, sekarang ada Bang Dolvi juga di sini, penasihat hukum dari Mario Dandi. Kalau tadi ditegaskan oleh Kajati, Bang Dolvi, bahwa sudah tidak mungkin lagi bisa damai, jalan perdamaian, penyelesaian hukum secara damai atau restoratif justice untuk Mario, klien Anda. Apa tanggapan Anda? Ya, tentunya kami menghormati setiap proses hukum ya, baik yang ada di kepolisian dan nantinya yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari awal kan selalu kami menyampaikan juga ke publik bahwa untuk perdamaian dalam arti ya meminta maaf ya atau penyampaian permohonan maaf dari kami kepada pihak korban itu kan selalu disampaikan. Namun selalu juga kami menyampaikan kepada publik untuk proses hukum ya kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini tentunya masih dalam tahapan penyidikan ya di kepolisian. Jadi kami dalam hal ini ya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kalau memang ada opsi-opsi ya seperti restoratif justice dan sebagainya, tentu itu merupakan kewenangan daripada penegak hukum. Karena kan memang itu sudah ada aturannya, baik di kepolisian maupun di kejaksaan. Ya, seperti itu ya. Jadi Mbak Sylvia. Oke, jadi kalau Kejati sudah mengatakan tidak ada lagi opsi untuk restoratif justice, ya sudah terima saja ya Bang Dolvi ya, ikutin saja kalau begitu. Sekarang saya ingin berubah ke isu yang lain. Mario, Shane, dan AG kemarin dipolisikan oleh Amanda yang selama ini dikenal APA, kita sudah tahu sekarang namanya Amanda, dipolisikan atas dugaan pencemaran nama baik karena selama ini Mario menyebut Amanda ini sebagai orang yang pertama kali membisiki Mario soal adanya dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan David kepada AG. Apa upaya yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Mario menanggapi laporan dari Amanda ini? Ya, tentunya kami menghormati lah, ya kan. Setiap warga negara memiliki hak ya untuk membuat laporan. Namun di sini kan perlu kami sampaikan bahwa untuk laporan tersebut kan harus berdasarkan fakta-fakta hukum. Nah, terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pihak APA ya kan kepada klien kami Mario, di mana itu katanya pihak kami melakukan pencemaran nama baik maupun fitnah. Nah, terkait hal tersebut perlu kami luruskan bahwa selama ini yang kami sampaikan kepada publik itu adalah merupakan apa yang disampaikan oleh klien kami berdasarkan berita acara. Jadi di dalam berita acara itu disebutkan terkait dengan peran daripada APA. Nah, itulah yang kami sampaikan. Jadi kami menyampaikan sesuatu yang itu berdasarkan fakta yang ada di dalam BAP ya, di dalam BAP. Itu jadi tidak ada yang kami sampaikan bukan berdasarkan fakta. Jadi ya sangat kami sayangkan juga ya kan, kenapa dilaporkan, terlebih katanya melaporkan kami sebagai kuasa hukum. Kami ini kan hanya menjalankan profesi, kami menjalankan kuasa. Ya kan? Dan kami dilindungi oleh undang-undang advokat. Yang kami sampaikan itu adalah sesuatu juga yang sudah disampaikan oleh penyidik dalam hal ini Kapolres Metro Jakarta Selatan.
Kan Kapolres Metro Jakarta Selatan yang pertama kali menyampaikan di mana APA memiliki peran di dalam perkara ini, yaitu memberikan informasi kepada klien kami. Dan itu sudah berdasarkan hasil penyidikan. Ya tentunya, ya kan, tidak ada yang kami cemarkan di sini. Makanya keliru juga kalau kami dikatakan mencemarkan nama baik. Ya terlebih kami tidak ada pernah pencemaran karena dari pihak Anda menganggap itu sudah sesuai dengan fakta ya. Kalau memang betul Amanda lah yang pertama kali mengadu atau melaporkan kepada Mario. Fakta yang disampaikan oleh klien kami kepada penyidik. Ya kan kami menyampaikan apa yang klien kami sampaikan. Tentunya kami ditanya oleh media. Ya tentu kami harus menjawab, ya kan. Ya media bertanya, ya kami menjawab apa yang ditanya media. Jadi kami tidak menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan fakta di dalam perkara ini. Itu fakta maksudnya yang ada di dalam BAP. Ada dugaan perbuatan tidak menyenangkan David ke AG sampai tudingan pelecehan seksual. Terlepas dari apapun motifnya, apakah itu masih relevan buat keluarga David? Iya, dari awal tentu sudah tidak relevan ya. Dari pasal penganiayaan di 355 KUHP sama sekali tidak mencantumkan rumusan terkait dengan adanya motif. Kemudian kalau kita lihat dalam rekonstruksi tidak juga ada kejadian-kejadian konfirmasi terkait adanya pelecehan, sehingga kami sudah menyimpulkan bahwa adanya terkait pelecehan, perbuatan tidak baik, perbuatan tidak menyenang itu hanyalah sebatas tameng, sebatas pembelaan diri dari para pelaku. Karena pasti penyidik juga sudah akan mendalami bila memang ada perbuatan terkait pelecehan dan lain-lainnya itu. Kami sekarang sudah fokus saja karena penganiayaan ini kan sudah nyata-nyata dilakukan kepada pelaku, sudah ada akibatnya, sudah ada perbuatannya, sehingga deliknya juga sudah sempurna untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Sudah sangat tidak relevan lagi untuk berbicara dari siapa informasi ini pertama bermula. Yang kita sekarang lihat adalah bagaimana perencanaan itu dilakukan, seperti apa perbuatan pidana penganiayaan ini dilakukan, dan bagaimana mereka ingin penyelesaian dari penganiayaan itu kan tidak dari kehendak mereka sendiri, tetapi karena adanya saksi yang di TKP begitu. Oke, Bang Dolfi, sekarang kan ada perlawanan ya, misalnya dari pihak Amanda mengatakan bahwa tidak ada sama sekali Amanda yang melaporkan kepada Mario menjadi pembisik pertama. Kemudian juga dari pihak Shane mengatakan bahwa yang mengatakan free kick dan sebagainya itu Mario bukan dari Shane. Jadi ada upaya untuk saling lempar tanggung jawab. Bagaimana pihak Anda menyikapi ini? Apakah ini memang betul adalah tameng strategi dari masing-masing pelaku atau memang faktanya demikian? Jadi menurut kami begini Mbak, jadi tentunya kan kami percaya bahwa aparat penegak hukum kita, baik apa yang saat ini adalah penyidik ya, kepolisian tentu akan melaksanakan tugasnya ya dengan baik, tentunya dengan sempurna, secara profesional ya untuk menuntaskan kasus ini. Ya tentunya yang sedang berjalan ini kan tentunya di mana sudah ada keterangan-keterangan ya kan, baik dari keterangan klien kami maupun keterangan daripada saksi maupun tersangka yang lain. Nah, yang terkait dengan keterangan klien kami kan ya tentu didalami ya kan, harus didalami oleh penyidik. Jadi pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan yang disampaikan klien kami itu kan memang dari awal konsisten gitu. Sampai juga saat ini masih tidak ada perbedaan yang signifikan. Gitu. Jadi saya rasa sih apa yang disampaikan oleh klien kami ya itulah faktanya seperti itu. Oke. Jadi kami kan harus tetap dalam hal ini ya kita harus berpegang pada asas presumption of innocence ya kan. Oke, Pak Reda sekarang kan berkas yang sudah masuk ke Kejati adalah berkas dari AG. Mungkin ini juga pertanyaan publik ya, apa nanti yang membedakan secara penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum AG ini dengan nanti yang sudah dewasa? Bedanya apa dari proses penuntutan hingga persidangan nanti? Bedanya proses untuk penanganan perkara yang berkaitan dengan anak itu prosesnya ada percepatan waktu baik di pemeriksaan berkas, ya kan? Itu ada percepatan semua itu.
Istilahnya karena ini anak jadi ada khususan termasuk nanti di persidangannya pun ada percepatan. Nah, biasanya kalau persidangan untuk anak itu tertutup karena memang hukum acara demikian. Jadi ada kekhususan lah kalau berkaitan dengan anak untuk perlindungan anak. Oke, meskipun ketiga pelaku ini dijerat dengan pasal yang kurang lebih sama ya Pak, tapi prosesnya akan dibedakan. Ya itu teknis pengadilan nanti di mana bagaimana teknis pengadilan sewaktu memeriksa kondisi terdakwa anak nanti. Kita lihat aja nanti semua, ya kan, bagaimana prosesnya. Tetapi jelas kalau memang berkaitan dengan anak itu ada proses percepatannya. Okay. Mungkin juga persidangannya juga jadi nggak terlalu lama ya, ada cepat. Baik, Pak Reda, ide atau pernyataan soal upaya diversi untuk AG ini kan muncul karena mempertimbangkan AG masih di bawah umur, kemudian juga sempat ada pernyataan bahwa AG ini tidak melakukan penganiayaan secara langsung kalau dibandingkan seperti Mario. Nah, apakah dari berkas perkara yang masuk ke Kajati itu Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa peran dari AG ini tidak sesignifikan itukah, tidak sebesar Mario dan Shane kah? Itu udah substansi pemeriksaan nanti biar kita dengar di pengadilan. Kalau sekarang nanti bocor gitu. Nanti biar di pengadilan saja. Bagaimana? Yang jelas ini proses ini harus terus berlanjut hingga pengadilan. Baik, oke. Mbak Melisa, kalau ada anggapan bahwa AG ini perannya tidak terlalu besar karena tidak secara langsung melakukan penganiayaan kepada David. Bagaimana dari pihak Anda, apakah merasa peran AG ini sebetulnya signifikan? Ya, dalam proses penganiayaan terhadap anak korban D, tentu pelaku utamanya tetap MDS ya, karena dialah yang memiliki ide besar untuk melakukan penganiayaan, ingin mendapatkan trofi dari si anak berkonflik hukum AG ini, merasa lebih jago dan lain sebagainya. Dia juga lah yang melakukan penganiayaan secara fisik di TKP terhadap anak korban. Tentu dia adalah pelaku utama, tetapi tidak juga bisa kita kerdilkan peranan-peranan tersangka yang lain, terutama anak berkonflik hukum AG, karena dialah yang memfasilitasi sehingga si pelaku utama tadi bisa sampai di lokasinya anak korban D. Kemudian dia juga ikut merekam, dia juga ada pada saat kejadian. Kemudian dalam rekonstruksi kita juga lihat bagaimana dia tidak melakukan upaya apapun, bahkan ketika security datang pertama kali di awal-awal persekusi signifikan seperti itu. Oke, dan terakhir untuk Bang Dolfi, sekarang kan sepertinya setelah rekonstruksi ya, kita melihat ada perbedaan pendapat antara Mario dengan Shane dan juga sekarang muncul Amanda. Ada dari sebagian pihak membaca ini ada upaya untuk mendistribusikan kesalahan supaya bebannya tidak hanya di Mario yang saat ini dinilai sebagai pelaku utama. Apa tanggapan Anda soal itu? Apakah memang betul ada upaya untuk membagi beban kepada tersangka lainnya? Saya rasa itu kan belum tahu kebenarannya seperti apa. Ya kita serahkan sepenuhnya lah kepada penyidik. Ya, penyidik artinya akan bekerja profesional dan akan menuntaskan agar supaya perkara ini benar-benar terang benderang. Saya rasa begitu. Oke, baik. Oke, kira-kira Pak Reda terakhir kapan berkas perkara dari Mario dan juga Shane akan diterima juga oleh Kajati DKI Jakarta? Saat ini kami baru menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kalau kapan berkas itu akan diserahkan ke kami, itu kan memang tergantung kesiapan selesainya berpemberkasan di penyidik. Kita tunggu saja. Ya. Baik, kalau begitu. Berkas itu kemungkinan mudah-mudahan akan cepat meluncur ke Kejaksaan Tinggi DKI.